Ini kan kalian berdua adalah pemilik exchange ya, founder dari exchange, satu Thrift, satu Vlog. Ini mungkin di sini kan banyak user-user retail. Ini mungkin yang mereka penasaran sebenarnya. Kalian kan punya data-datanya nih, data-datanya user. Mereka itu kesalahan apa sih yang dilakuin yang mereka tuh paling sering ruginya tuh di mana gitu. Mungkin mereka mau nanyanya ini, karena kan ini konsensus gitu kan. Berarti pemikiran orang Indonesia behaviornya seperti apa? Mungkin dari Bro Ray, user dari Thrift itu yang rugi itu yang karakternya seperti apa? Satu yang ikut kata orang biasanya. Kalau dikasih call, nggak mau analisa dulu, kan nggak boleh. Mau siapapun yang bilang termasuk saya, kalian harus punya conviction sendiri. Kan saya kemarin bilang, kesalahan paling fatal dalam berinvestasi, itu you don't know what you invest in. Itu resiko paling besar dalam investasi. Ketika kemarin saya invest di padel, saya baca datanya, kemarin masuk ke Top Golf juga, saya baca datanya macam-macam. Jadi ketika saya invest di Bitcoin, kenapa saya bisa hold Bitcoin segini panjangnya sampai 10-11 tahun? Karena saya ngerti fundamentalnya, I know what I'm investing, dan saya punya conviction gitu. Jadi ketika sesuatu shifting, fundamentalnya berubah, kalian juga harus berani berubah untuk out. Nah, ini kebanyakan orang nggak ngerti fundamentalnya, ketika turun, nggak mau di cut loss, nggak mau shifting. Nah, saya kalau Bitcoin fundamentalnya berubah, saya pasti akan keluar juga. Tapi masalahnya dalam periode ini, saya masih belum melihat ada shifting fundamental. Itu makanya saya bilang, kesalahan paling besar seorang investor adalah you don't know what you investing in. Itu pertama. Kemudian kedua, itu nggak disiplin TP dan cut loss di altcoin. Ini paling banyak kesalahan yang saya bolak-balik saya pesenin, kalau di altcoin, kalian itu nggak bisa hold seperti Bitcoin. Jangan berharap, karena kalau kalian lihat dari cycle sebelumnya, contoh saya kasih gambaran ya, di cycle sebelumnya ada narasi itu GameFi atau NFT, itu banyak koin yang sampai sekarang di cycle ini belum recover ke ATH-nya. Dan itu udah turun 90%. Andai kata kalian waktu turun 30-40% kalian nggak cut loss ya, kalian stuck di sini, dan kalian lihat bahwa hype-nya udah nggak ada lagi ke arah game NFT. Sekarang pindahnya lagi kan ke PubDex, kemudian ke sektor stablecoin dan lain sebagainya. Jadi narasi di altcoin itu selalu berubah. Dan ketika kalian memegang altcoin, kalian harus benar-benar memperhatikan. Kalau udah shifting fundamentalnya, sentimennya udah berubah, dan kalian udah merasa harganya udah nggak convertible, harus cut loss, rajin. TP pun juga sama, jangan sampai udah naik untung cuan masih berharap lagi 1000 kali lipat, 100 kali lipat. In the cycle udah dapat altcoin udah naik 30%, itu udah cukup bagus, udah nggak bisa kayak cycle sebelumnya yang minta 10 kali lipat, 20 kali lipat. Yang penting sekarang kalau megang altcoin, cuan TP, rotate ke Bitcoin sambil kita nunggu cari peluang lain, atau rotate ke stablecoin. Itu dua kesalahan yang paling common sih. Oke, jadi untuk dirangkum, kesalahan yang pertama kalian nggak tahu apa yang kalian beli. Karena sempat Bro, gue lihat juga konten lu kan masih sering rajin bikin konten. Orang bilang, oh katanya 100.000 gitu kan. Kalian tuh nggak boleh mencet berdasarkan opini orang yang kalian nggak analisa ya. Jadi mungkin itu yang pertama. Dan yang kedua, kebanyakan beli-beli altcoin terus gitu ya. Altcoin di hold panjang gitu. Di hold panjang, nggak mau lihat fundamentalnya, nggak mau cut loss, nggak mau TP juga. Oke. Jadi maunya rugi gitu. Ya, contoh paling lucu itu kalau ada salah satu fans, mungkin koin yang saya bilang bukan menjelekan ya, ada orang yang punya target XRP $100 bro. Padahal apa mereka nggak lihat supply-nya, apa mereka nggak lihat bahwa 70% itu di hold sama Ripple Lab. Untuk itu menjadi $100 itu kan butuh dana yang lebih besar daripada. Nah, kadang mimpi-mimpi seperti inilah yang menurut saya, karena orang nggak ngerti fundamentalnya. Jadi ketika mereka invest di altcoin, mereka ekspektasinya di luar nalar, nggak masuk akal, akhirnya ngehold, nggak kemana-mana. Nah itu makanya kalau sampai ada orang yang melalui bercycle-cycle tapi nggak kaya dari kripto, berarti ilmunya ada yang salah bro. Oke. Kalau dari user vlog sendiri, kalau vlog kan kita lihat juga mereka banyak kan tukang nabung nih ya. Gimana? Kesalahannya apa kalau user vlog? Kesalahannya ya, mungkin pertama gue bisa share data sedikit nih. Banyak mungkin di sini juga usernya vlog kan. Jadi yang pertama, 60% pembeliannya Bitcoin. Gue juga bingung. Beda sendiri berarti. Beda sendiri. Jadi nomor satu itu Bitcoin by far 60%. Kedua itu Ethereum, USDT baru ketiga, which is buat gue sangat encouraging. Jadi kalau kalian user vlog, thank you. Itu yang pertama ya. Dan mungkin data poinnya baru ini tim baru 5 bulan, jadi gue nggak benar-benar tahu ya. Tapi gue mau echo barusan yang Bro Ray bilang. Kalau gue bicara sama community yang biasanya akan membawa banyak loss, itu yang tadi. Kamu belajar cuma mau ngikutin. Pertanyaannya masih
beli koin apa, nanti Bitcoin harga berapa, bukannya konteks gitu kan. Nah, yang parah kan Konteks gitu. kalau untung nggak bagi-bagi, kalau rugi nyalain orang. Itu yang paling Bener. parah. I think menurut gue tuh masalah mindset. Nah, lo kok masalah itu cuma short term, mau memang kripto begitu sih ya. Semua orang maunya bikin dapat moonshot kan, which is fine. Tapi kalau mau jadi benar-benar difference maker, gue mau nyambungin yang Bro Ray bilang, mesti ngelihatnya jangan per cycle. Lo lihatnya agak long term. Kita tuh long term, kita industri di mana market cap-nya tuh baru 2% dari global equity loh. Saya bilang berkali-kali ya. Ini bisa 5-10% nanti dalam 5-10 tahun yang ke depan tim. Jadi kalau menurut gue sih mentality-nya mungkin yang masih agak ini ya. Meskipun di again data vlog belum kelihatan. Tapi gue lihat kayaknya kalau ini banyak kan holder nih, banyak holder so far gitu. Oke, karena baru mungkin ya, exchange jadi banyak yang hold ya. Kalau udah mulai lama-lama mulai aneh-aneh itu usernya. Ini pertanyaan lagi. Kalau besok, kan kita tahu kripto ini siklusnya, kalau crash tuh bisa sampai 70%, 65%, lebih dari 65%. Gue udah pernah ngalamin juga di 2018, di mana kena wipeout itu, ya kan di Januari udah kena wipeout, Desember ATH, Januari kena hajar. Apa yang akan kalian lakukan sebagai seorang CEO exchange? Kalau let's say, besok pagi ini Bitcoin turun 90%. Di season apa yang kalian akan lakukan? Pertama harus terima nasib sih. Karena sebagai seorang yang sudah melalui 3 cycle, kalau bear market, lu lempar duit kemanapun buat marketing, nggak bakal pengaruh apa. It's like you drop buang garam ke lautan, bro. Jadi udah nggak bisa diapa-apain. Jadi walaupun lu kasih promo apapun, sentimen orang udah takut beli. Jadi pertama sebagai owner exchange, kalau memang terjadi bear market ya kita terima nasib, bro. Karena banyak yang nggak tahu bahwa exchange itu juga cycle business. Kalau marketnya bear market, exchange itu juga, transaksinya juga turun. Nah, tapi kalau kita melihat by data harusnya kemarin tim kita kan kita punya tim research bahwa Bitcoin kalau separah-parahnya sekarang seharusnya nggak boleh turun lebih dari 30%, bro. Pernah ada histori di Bitcoin di Gold ETF. Gold ETF itu juga pernah paling parah turun 25 sampai 30. Kalau saya rasa Bitcoin selama nggak jatuh di bawah 30% atau lebih itu kita nggak akan ke bear market. Tapi kalau beneran terjadi dan memang no one knows, bisa jadi bear market bulan depan, bisa jadi minggu depan kan no one knows. Tapi kalau itu terjadi sebagai owner exchange, yang pertama kita terima nasib, yang kedua kita mesti konsolidasi perusahaan. Berarti kan kita harus melakukan efisiensi, kemudian kita juga mulai arrange strategi bisnis, bukan lagi untuk agresif, tapi kita lebih bertahan melalui bear market ini gimana, nggak ada PHK, kemudian juga yang penting karyawan bisa makan, karena bos ini kan terakhir, bro. Setelah banyak orang yang keliru, bos itu dipikir menikmatin duitnya pertama, padahal bos itu dari omset, keluar net income, keluar pajak, server, karyawan, dan lain-lain, baru terakhir bosnya. Jadi yang pertama ini harus bisa dicukupin dulu, nah kemudian kita bertahan melalui bear market. Itu yang saya alamin di beberapa cycle sebelumnya. Mungkin Oke, Bro Yudo mungkin bisa. Ya, kalau 90% terima nasib ya bro. Tapi gini, kalau misalnya ya Bro Ray juga tahu lah ya, lo founder exchange harusnya pas bikin company udah tahu akan ada namanya crypto cycle. Ada yang namanya bear market gitu. Jadi kalau misalnya bikin exchange harus mastiin bahwa company akan survive cycles gitu. Mulainya dari semua, again ya, foundation, spending, company culture, dan semua itu harus making sure kita bisa survive the bear market. Maksudnya apa? Jangan over hiring. Itu nomor 1. Cost base jangan terlalu tinggi. Berarti kita harus mencat orang banyak juga kan. Itu nggak bagus buat stability. Terus in the case of vlog, kita pastiin sesuatu yang akan survive meskipun sekali lagi ya. Kita tahu lah kalau bear market mau ngelempar marketing apa nggak akan jadi trade volume. Nggak akan. Tapi yang kita bisa lakukan, acquire user, engage user, dan making sure mereka tetap chat sama kita, gitu. Meskipun mereka nggak mau trading, tapi nggak apa-apa. Jadi mereka akan build loyalty-nya sama kita. Nah, in case misalnya itu 90% ya, 90% kayaknya sih gue agak setuju ya, kita bisa ngomongin nanti soal market kalau emang ada topiknya. Tapi kalau itu terjadi ya, gue pikir sih at this cycle, agak beda sama sebelumnya. Institutions money tetap akan hold the price dan recovery-nya akan cepat. If 6 to 12 months surviving bear market kayak gitu, gue rasa kita akan fine-fine aja. Kita capitally very strong.
Jadi itu ya informasinya yang jurnalis silahkan. Jadi kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk dua sahabat saya, Bro Ray dan Bro Yudo.